Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menampilkan materi tentang struktur modal dan leverage. Struktur modal nilai pasar adalah istilah yang menggambarkan posisi modal suatu perusahaan berdasarkan nilai pasar aktual dari aset dan kewajiban perusahaan. Dalam struktur modal ini, modal disusun berdasarkan nilai buku atau nilai yang tercantum dalam neraca perusahaan. Perubahan struktur modal selama waktu. Struktur modal aktual perusahaan berubah seiring berjalannya waktu dan karena dua alasan yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu tindakan yang disengaja dan yang kedua yaitu tindakan pasar. Yang pertama, jika suatu perusahaan saat ini tidak mencapai targetnya, maka perusahaan tersebut mungkin dengan mengumpulkan uang baru dengan cara yang menggerakkan struktur sebenarnya menuju target. Yang kedua, perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau kerugian yang tinggi yang menyebabkan perubahan signifikan pada nilai buku ekuitas seperti yang ditujukan pada neraca dan penurunan harga sahamnya. Risiko bisnis dan keuangan. Perusahaan menghadapi biaya ketika mereka menyesuaikan struktur modalnya, dan hal ini terjadi jika perusahaan harus membayar bankir investasi untuk membantunya meningkatkan utang atau ekuitas baru. Ada dua dimensi risiko, yaitu yang pertama risiko bisnis dan yang kedua risiko keuangan. Risiko usaha merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan struktur modal dan yang mencerminkan besarnya risiko yang melekat dalam operasi perusahaan meskipun perusahaan tersebut tidak menggunakan pembiayaan hutang. Ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi risiko usaha, yaitu yang pertama persaingan, yang kedua variabilitas permintaan, yang ketiga variabilitas harga jual, yang keempat variabilitas biaya masukan, kelima keusangan produk, dan yang terakhir exposure risiko luar negeri. Selanjutnya, pengungkapan operasi. Seperti disebutkan sebelumnya, risiko bisnis sebagian bergantung pada sejauh mana perusahaan memasukkan biaya tetap ke dalam operasinya. Risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko tambahan yang ditanggung pemegang saham biasa sebagai akibat dari keputusan untuk membiayai dengan hutang. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu menentukan struktur modal optimal. Struktur modal yang optimal adalah struktur yang memaksimalkan harga saham perusahaan dan hal ini umumnya memerlukan rasio hutang atau modal yang lebih rendah dibanding struktur yang memaksimalkan EPS yang diharapkan. Jadi meskipun meningkatkan rasio hutang atau modal dari 40% menjadi 50% akan meningkatkan EPS. Dalam contoh, EPS yang lebih tinggi akan diimbang dengan peningkatan risiko yang terkait. Pertama, perubahan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC dan modal. Manajer harus menetapkan struktur modal target berupa campuran utang ekuitas yang memaksimalkan harga saham perusahaan. Struktur modal yang memaksimalkan harga saham juga meminimalkan WACC dan terkadang lebih mudah untuk memprediksi bagaimana perusahaan struktur modal akan mempengaruhi WACC dibandingkan harga saham tersebut. Rumus dari biaya modal rata-rata tertimbang yaitu WACC sama dengan W buka kurung R tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurang T tutup kurung ditambah W dikali R, di mana W merupakan masing-masing yang mewakili presentase utang dan ekuitas dalam struktur modal. 1 dikurang T menjadikan berdasarkan basis setelah pajak, di mana T merupakan tarif pajak. R merupakan biaya utang. Samaan Hamada. Meningkatkan rasio utang akan meningkatkan risiko yang dihadapi pemegang obligasi dan juga biaya utang. Semakin banyak hutang juga meningkatkan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham, sehingga meningkatkan nilai biaya tersebut. Robert Humada merumuskan persamaan untuk mengukur efek dari beta yang dirumuskan dengan B sama dengan B buka kurung 1 ditambah buka kurung 1 dikurang T tutup kurung dikali D dibagi E, di mana B merupakan beta perusahaan saat ini, T merupakan tarif pajak perusahaan,
D. Debit, E. Ekuitas, di mana kedua itu merupakan rasio utang. Persamaan asli yang dikemukakan Humada dan didasarkan pada serangkaian asumsi yang menonjol diantaranya. Pertama, beta utang perusahaan adalah 0. Yang kedua, tingkat utang harus konstan. Yang ketiga, nilai perlindungan pajak bunga perusahaan terpotong dihitung pada biaya utang sebelum pajak. Selanjutnya yaitu teori struktur modal. Teori struktur modal modern dimulai pada tahun 1958 ketika Profesor Franco Modigliani dan Merton Miller atau yang disingkat MM menerbitkan artikel keuangan paling berpengaruh yang pernah ditulis. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa asumsi ini tidak realistis, ketidakrelevanan hasil MM sangatlah penting. Dengan menunjukkan kondisi di mana struktur modal tidak relevan, MM memberikan petunjuk mengenai apa yang diperlukan untuk membuat struktur modal relevan dan oleh karena itu mempengaruhi nilai perusahaan. Pekerjaan MM menandai awal dari penelitian struktur modal modern dan penelitian berikutnya berfokus pada pelonggaran asumsi MM untuk mengembangkan teori yang lebih kuat dan realistis. Berikutnya yaitu dampak pajak. Makalah asli MM tahun 1958 dikritik keras dan mereka menerbitkan tindak lanjutnya pada tahun 1963 yang melonggarkan asumsi tidak adanya pajak perusahaan. Perlakuan yang berbeda ini mendorong korporasi untuk menggunakan utang dalam struktur modalnya. Memang benar, MM menunjukkan bahwa jika semua asumsi mereka terpenuhi, perlakuan berbeda ini akan menghasilkan struktur modal optimal dengan utang 100%. Seperti yang ditunjukkan Miller, yang pertama, pengurangan bunga akan menguntungkan penggunaan pembiayaan utang. Yang kedua, perlakuan pajak yang lebih menguntungkan terhadap pendapatan dari saham menurunkan tingkat pengembalian saham yang disyaratkan dan dengan demikian mendukung penggunaan ekuitas. Sulit untuk menentukan dampak bersih dari kedua faktor ini. Namun, sebagian besar pengamat percaya bahwa pengurangan bunga mempunyai dampak yang lebih kuat, sehingga sistem perpajakan kita lebih mendukung penggunaan utang oleh perusahaan. Namun dampak tersebut tentu saja berkurang dengan rendahnya pajak atas pendapatan saham. Berikutnya pengaruh potensi kebangkrutan. Ketidakrelevanan hasil MM juga bergantung pada asumsi bahwa perusahaan tidak bangkrut dan karenanya biaya kebangkrutan tidak relevan. Namun dalam praktiknya, kebangkrutan memang terjadi dan biayanya bisa sangat mahal. Oleh karena itu, biaya kebangkrutan membuat perusahaan enggan menggunakan utang ke tingkat yang berlebihan. Perhatikan juga bahwa biaya yang terkait dengan kebangkrutan mempunyai dua komponen. Yang pertama, kemungkinan terjadinya, dan yang kedua, biaya yang akan dikeluarkan jika timbul kesulitan keuangan. Perusahaan yang pendapatannya relatif fluktuatif dan semua hal lainnya sama, menghadapi peluang kebangkrutan yang lebih besar, sehingga harus menggunakan utang yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang lebih stabil. Berikutnya teori pertukaran. Argumen-argumen sebelumnya mengarah pada pengembangan apa yang disebut teori trade-off leverage. Berikutnya teori sinyal. Di sini MM itu berasumsi pada dua hal, yaitu informasi simetris dan informasi asimetris. Nah, informasi asimetris ini yaitu mempunyai pengaruh penting pada optimal struktur modal. Ya, karena dimana informasi ini tuh mempertimbangkan dua situasi, yaitu situasi perusahaan manajer tahu bahwa prospeknya sangat menguntungkan dan para manajer ini tahu bahwa masa depan terlihat tidak menguntungkan. Berikutnya menggunakan pembiayaan hutang untuk membatasi manajer. Manajer sering menggunakan kelebihan uang tunai untuk membiayai proyek kesayangan mereka atau untuk fasilitas tambahan seperti kantor mewah, jet perusahaan, dan skibox di arena olahraga, yang semuanya mungkin tidak memberikan banyak manfaat harga saham. Sebaliknya, manajer dengan arus kas bebas yang lebih terbatas kurang mampu untuk melakukan pengeluaran yang boros. Berikutnya, hipotesis pecking order. Kita tahu bahwa perusahaan sering kali melakukan pendanaan dengan urutan yang pertama itu sumber dana pertama mereka adalah hutang usaha dan akrual. Pendapatan yang disimpan yang dihasilkan selama 1 tahun berjalan akan menjadi sumber berikutnya. Lalu jika jumlahnya laba ditahan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan modal,
perusahaan menerbitkan hutang. Akhirnya, dan hanya sebagai upaya terakhir mereka menerbitkan saham biasa baru. Berikutnya yaitu jendela peluang. Jika saham suatu perusahaan dijual dengan harga yang berbeda dari nilai intrinsiknya, maka manajer perusahaan dapat menyesuaikan struktur modal perusahaan untuk memanfaatkannya. Kesalahan penetapan harga ini, ketika saham suatu perusahaan dinilai terlalu tinggi atau diperdagangkan lebih dari harga saham yang nilai intrinsik, manajernya dapat mengambil kesempatan untuk menerbitkan ekuitas baru pada saat nilai pasarnya relatif tinggi. Demikian pula, manajer dapat memilih untuk melakukannya membeli kembali saham ketika saham perusahaan dinilai terlalu rendah. Baik, selanjutnya daftar periksa keputusan struktur modal. Selain jenis analisis yang dibahas sebelumnya, perusahaan umumnya mempertimbangkan faktor-faktor berikut ketika membuat keputusan struktur modal. Yang pertama, ada stabilitas penjualan. Perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat memperoleh lebih banyak dengan aman hutang dan mengeluarkan biaya tetap yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan penjualan tidak stabil. Yang kedua, struktur aset. Banyak perusahaan juga memasukkan kepemilikan uang tunai yang mereka inginkan akun ketika menetapkan struktur modal target mereka. Memegang faktor lain konstan, suatu perusahaan dapat mengambil lebih banyak hutang jika mempunyai lebih banyak uang tunai di neraca keuangan. Yang ketiga, leverage operasi. Hal lain, perusahaan dengan leverage operasi lebih kecil mampu menggunakan leverage keuangan karena risiko bisnisnya yang lebih kecil. 4. Tingkat pertumbuhan. Hal-hal lain sama saja, perusahaan yang tumbuh lebih cepat harus lebih mengandalkan sangat bergantung pada modal eksternal. Selanjutnya, biaya flotasi yang terlibat dalam penjualan saham bisa melebihi apa yang terjadi saat menjual utang yang mendorong perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat akan lebih bergantung pada utang. Yang kelima, profitabilitas. Seringkali diamati bahwa perusahaan-perusahaan dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi investasi menggunakan hutang yang relatif sedikit. Meskipun tidak ada pembenaran teoris atas fakta ini, salah satu penjelasan praktisnya adalah bahwa perusahaan sangat menguntungkan seperti Intel, Microsoft, dan Google tidak perlu melakukan banyak pembiayaan utang. Keenam, pajak. Bunga biaya yang dapat dikurangkan dan pemotongan adalah hal yang paling berharga perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif pajak suatu perusahaan, semakin besar pula pajak keuntungan dari hutang.